Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat Sehat, semua, Bu. Bu. Oh, sehat baik. Sehat. Hanya cerah-cerah gitu ya. Jadi Sehat seminggu kita nggak ketemu ya hari ini. Baik, kita langsung saja ya. Langsung saja kita memulai pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa aja boleh? Ada yang mau? Saya, Bu. Bu, Oh, mau semua. Bu Siti mau, Bu Dina mau. Tapi saya Silakan maunya, Siti saja, tapi Bu. oh Bu Siti. Tapi tadi Santi kenapa mau pimpin doa? Kok diam aja? Ya, Mau boleh, ya? boleh, Bu. Saya piket Mau. hari ini, Bu. Oh ya, Santi ya. Oke, terima Ya. Siti sama Dina terima kasih ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Wah, anak baik ini ya. Siap, Nilai Ibu. religiusnya bagus ini. Oke, Bu Oke, Santi, silakan teman-teman. Santi, silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, baik. Beri salam. Oh, beri salam ya. Silakan Ya. salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini siapa yang nggak masuk ini? Masuk Hadir semua, Bu. Ini Masya Nihil, Bu. Masya Allah nih, ada nggak orangnya ini? Ada, Bu, lagi ke belakang, Bu. Oh, lagi Ada, ke lengkap, Bu. belakang Ya. ya. Baik, ya berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kemarin Ibu itu apa namanya kayak nggak enak badan gitu. Jadi beberapa hari ini kan cuaca kita sering berubah-ubah ya. Ibu istilahnya kayak hidungnya mampet, kemudian nggak bisa nafas. Itu apa namanya, Naya kira-kira ya? Pilek. Pilek ya, oh pilek ya, iya flu Flu. ya, jadi itu namanya Flu. flu ya. Sekarang kalau misalkan itu, Weni pernah flu ya? Weni sering flu ya? Sering, Bu, flu, sering. sering Iya, flu Bu. ya, iya. Apalagi kalau kalau misalnya ini ya, kalau misalnya jajan es gitu ya, jajan sembarangan suka flu gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih, Ibu mau nanya nih ke kalian ya. Kalau yang namanya flu itu berarti kita susah untuk apa? Napas, Bu. Kita susah Sesak untuk napasnya, Bu. bernafas ya, susah untuk bernafas kalau kita misalnya susah Karena untuk saluran Karena- pernapasannya kayaknya ada ingusnya, Bu. Mampet. Wah, mampet, ada ingusnya Sesak, gitu ya. Bu. Kasihan ya. Iya, ada ingusnya. Emangnya kalau misalnya sesak nafas harus flu? Ada loh penyebab yang lain. Coba ditahan dulu, jangan jawab ya. Ini loh Ibu tayangkan gambar, tapi tolong jangan dijawab dulu, diperhatikan saja gitu ya. Gambarnya diperhatikan. Kakak. Sebentar ya. Oke. Tolong jangan direspon dulu, tapi dilihat saja. Kayaknya ini salah. Ini tunggu ya. Oke. Udah tampil, Nak? Ya, Bu. Tampil, Udah Bu. tampil. Udah, Bu. Oke. Coba lihat ini gambar apa ini? Gambar Coba obat, Bu. gambar obat. Gambar obat. orang yang Gambar orang jadi di- obat. Coba diperhatikan dulu ya, diperhatikan gambar Tali obat. tambang itu, Bu. Tali tambang 17 Agustus kita kemarin ya. Ya baik, Bu, coba deh Ibu. kalian pikirkan ya. Banyak tuh kan timbul gambar orang, nah jangan gambar orang tarik tambang gitu ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian itu membuat suatu pertanyaan deh. Pertanyaan yang timbul pada diri kalian sendiri termasuk yang kalian omongin tadi. Itu kan boleh kata tanya apa, mengapa, bagaimana, apa yang terjadi boleh ya, terserah, tapi difikirkan ya, jangan diomongin biar teman-temannya nanti jawab semua gitu. Kalau diomongin nanti yang lain ikut dengar gitu kan. Jadi nggak bisa masing-masing nggak bisa jawab deh gitu ya. Udah dipikirin pertanyaannya? Udah. Mikir dulu ya, Bu ya. Kok kayaknya nggak ada Boleh. kerjaan dia, Bu. Nggak ada Inget-inget tambang kerjaan, gitu. tambang, Iya. iya ya. Iya, sebentar Ngapain ya, lah Bu orangnya ya. dia? Aku Udah pernah lihat dipikirin? gambar ini loh, Bu. Saya tahu itu, Bu. Oke, Bu Lilia, kalau tahu disimpan dulu nanti ya. Oh, iya, Nanti iya, kita, iya, nanti iya, Lilia iya, kalau iya. bisa jawab dapat bonus ini nanti nilai dari Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih atas responnya ya. Baik, jadi kita lanjut berikutnya. Tadi udah tayang nih, udah ada lihat orang kayak
gitu ya, gitu ya, kayak sudah nggak bisa ngapain lagi tuh kalau kira-kira nggak bisa nafas lah ya istilahnya. Terus kemudian apa namanya, saya ini ada lagi yang ingin ditayangkan gitu ya. Jadi berikutnya setelah itu kita lihat dulu tayangan sebelumnya. Saya bagikan dulu bagi kelompok dulu ya, bagi kelompok dulu untuk mengidentifikasi gambar yang kalian lihat tadi. Kelompok 1 Ibu minta Lilia sama Rati, kelompok 2 Yesi sama Wulan, kelompok 3 Weni, ada Weni? Ada, Bu. Iya, sama Dadar ya. Ya, siap, Kelompok Bu. 4 Siti. Ayo Rati, duduk sini Rati. Ya, deketan ya, boleh pindah ya. Siti sama Santi ya, Bu. Ya, Siti sama Dina aja ya, Nak ya. Jangan Siti sama Dina. Itu teman saya, Bu. Santi lagi, Santi lagi. Iya, kelompok 5 Nurma sama Rati. Nah, Junjung ini saya kelompokkan dengan kelompok Rati aja ya. Ini Ibu ambil nilainya, Ibu bagikan ini berdasarkan ya apa namanya keragaman dari kalian ya. Jadi yang istilahnya jadi heterogen ya, jangan sampai ada yang ngumpul ini nih rombongan saya sendiri gitu ya, jadi harus membaur ya, heterogen. Baik, sekarang selanjutnya saya akan tayangkan sebuah video. Nah, sebuah video, tolong didengerin ya, tolong didengerin videonya. Kalau misalnya agak jelek-jelek suaranya nggak apa-apa lah ya, yang penting ilmunya. Oke, berikut ya. Oh ya, selanjutnya sebelum video lanjut, saya mau jelaskan dulu. Ini saya lupa nih ya, mohon maaf ya, namanya manusia suka lupa ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis hubungan antara jaringan penyusun respirasi, kemudian prosesnya ya dalam sistem respirasi manusia. Kemudian kita lihat berikutnya apa sih yang ingin dicapai dari kalian gitu. Saya mau kalian itu bisa membedakan antara pernapasan dada dengan pernapasan perut. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan nanti bagaimana mekanismenya. Selanjutnya saya mau kalian nanti bisa memahami manfaat dari kita mempelajari pelajaran ini. Oke, selanjutnya kita tayangkan video dulu ya. Siap? Perhatikan ya. Pernafasan pada manusia melibatkan 2 tahap. Yang pertama, tahap inspirasi, di mana udara akan masuk ke dalam saluran pernafasan hingga mencapai alveolus paru-paru. Yang kedua, tahap ekspirasi, di mana udara dari dalam tubuh akan dikeluarkan melalui saluran pernafasan hingga ke rongga hidung dan keluar ke lingkungan. Saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut yang terjadi pada manusia. Ada 2 jenis pernafasan berdasarkan otot yang digunakan. Pertama, ada yang disebut dengan pernafasan dada, dan yang kedua, pernafasan perut. Pernafasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Diafragma adalah sekat yang membatasi antara perut dan dada. Saat kita menarik napas, perut kita akan terasa sedikit membuncit. Sedangkan saat kita mengeluarkan napas, perut akan kembali ke posisi normal. Baik, kita lanjut ke mekanisme pernafasan dada dan pernapasan perut secara berurutan. Mekanisme inspirasi pernapasan dada saat inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat, lalu rongga dada membesar, lalu paru-paru mengembang, sedangkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi mengecil, sehingga udara luar akan masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pernafasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi atau turun, lalu rongga dada mengecil, paru-paru menjadi mengempis, tekanan udara dalam paru-paru membesar, kemudian udara keluar. Selanjutnya kita beralih ke mekanisme pernapasan perut tahap inspirasi. Urutannya adalah otot antar diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, lalu tekanan udara dalam paru-paru mengecil, lalu udara masuk. Sedangkan urutan mekanisme ekspirasi pernapasan perut dimulai otot diafragma berelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis,
tekanan udara dalam paru-paru membesar, lalu udara keluar. Sekian materi pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia dengan submateri mekanisme pernapasan pada manusia. Terima kasih. Oke, baik. Sudah didengar ya? Ya, Ibu. Iya, Bagus, Bu. sudah didengar ya, bagus. Oke, udah didengar. Berarti sekarang Ibu bagikan LKPD per anak ya. Ibu Siap. bagikan sekarang ya. Oke, silakan Ibu bagikan satu-satu ya. Oke, sudah diterima semua LKPD-nya? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Tentunya kalian tadi sudah menyimak ya video yang Ibu putarkan ya. Ya. Oke, Ibu, Ibu, iya. punya saya kurang 1 lembar Oh, kurang LKPD-nya. 1 lembar ya nak ya. Ya ini ya, ambil. Udah, ini ada masih kok 1. Sudah ada ya? Oke, Udah, Bu, semuanya sudah makasih. dapat ya. LKPD-nya udah dapat semua ya. Oke, Udah. kalau begitu, iya Lilia. Kenapa Lilia? Lilia? Iya Bu Lilia. Bu Lilia lagi Lilia. Aman ya? Oke, lanjut ya. Silakan dijawab ya. Ibu kasih waktu selama kurang lebih 5 menit ke depan untuk menjawab LKPD sesuai dengan video yang kalian tonton tadi. Oke, selesai? Selesai ya? Baik, kalau begitu kita lihat dulu nih. Kita mulai, siapa yang mau presentasi untuk LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi? Saya, Bu. Bu, Soal Dina udah baca soalnya ya? Wah, pintar sekali Sudah, Dina. Ibu. Sudah ya Dina ya. Dina mau jawab soal nomor berapa kelompok? Dina ini sekelompok dengan kelompok Siti ya? Silakan Santi Iya, dulu. Kami Siti bisa ya, kami. Dina. Bisa, Oke, silakan, Santi. iya. Oke, silakan Oke. dijawab kelompoknya Siti sama Dina. saya dulu ya, Bu. Oh, Dina atau Santi ini yang duluan? Santi, Bu, kami sama. Kami kan satu Oh, sama. Kita kan Oh, sama Bu. ya. Oke ya, sudah Santi. Silakan Santi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Saya akan memaparkan berdasarkan tadi diskusi saya dengan Dina tentang mekanisme inspirasi. Itu terjadi adanya kontraksi otot dada dan diafragma sehingga menyebabkan rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil sehingga udara dari luar itu bisa masuk ke paru-paru. Terus kalau yang ekspirasi itu terjadinya relaksasi otot dada dan diafragma sehingga rongga dada itu normal, Bu. Paru-parunya juga jadi normal, tekanan udara di dalam paru-paru itu besar sehingga udara di dalam paru-paru itu keluar, Bu. Wah. Lewat rongga hidung Rongga hidung. ke lingkungan. Oke, Ya, terima iya, kasih. bagus Santi, pintar ya nak kelompok ya. kami. Iya, yang lain juga boleh Kelompok loh. saya ya, Bu Ya, ya. mau ya kelompok Lilia. Lilia Ya mau jawab. dong, Lilia Bu. sekelompok dengan Rati ya Lilia ya. Rati ya. Oh ya, Dapat silakan. hadiah nggak sih, Bu? Iya. Oh, nanti dapat hadiah nih ada nih, Oh, nanti iya. ada ya. Tenang aja. Hore. Pokoknya dapat ya. Oke, Oke. lanjut. Lilia silakan nak. Iya, tadi Rati nggak mau ngomong dia, Bu. Katanya dia Kenapa? batuk. Oh, Ya. Rati kena flu ya, jangan-jangan ya kemarin ya. Rati ngerasa sesak nggak seperti yang kita bilang tadi? Iya, Bu, iya. Dada juga sesak ya? Batuk terus ini. Iya, jaga kesehatan ya, minum obat, istirahat ya. Karena kalau Makasih, batuk Bu. itu iya, jangan jajan es satu lagi ya. Iya, Oke, iya, Bu. lanjut Lilia, silakan. Oke, kan tadi di LKPD Ibu kan ada gambar nih Bu ya, ada orang nggak ada kerjaan tadi yang kata teman-teman tadi ngiket-ngiket dadanya pakai pakai apa? Tali. Pakai tali Tali. tambang Ah. itu. Oh ternyata setelah kami sama Rati telaah gitu Bu, kayaknya bukan karena tali tambang, kayaknya dia tuh dadanya sesak seperti orang yang diikat, mungkin kayak gitu mungkin Bu dari gambar tadi, sehingga kami sama Rati menyimpulkan bahwa dari gambar itu yang kami pikirkan dan berhasil kami identifikasi adalah bahwa ternyata rasa sesak napas itu seperti kita ditekan oleh sesuatu sehingga kita sulit bernapas. Nah, setelah kami cari berdasarkan pencarian digital, kemudian tadi baca-baca buku paket dan materi ajar yang Ibu bagikan tadi, ternyata orang ini kemungkinan sesak napas Bu karena penyempitan saluran pernapasan sehingga dia susah untuk
bernapas secara lega kayak kita orang normal. Kayak gitu Bu, itu kalau dari dapatan kami sama Rati ya Bu ya, dari kami bekerja sama tadi ternyata itu orang yang sesak napas karena saluran pernapasannya terjadi penyempitan sehingga dia rasanya seperti ditekan, diikat sama tambang. Seperti itu Iya. kayaknya Bu. Gitu ya Rati rasanya ya, lagi sesak kayak gitu ya Rati ya. Iya, Benar Bu. ya, benar ya. Iya banyak-banyak minum air putih ya Nak ya. Iya Iya, Bu. Junjung, kenapa Minum teh Junjung? juga, Bu, saya, Minum Bu. teh. Iya. Aku kan sekelompok sama mereka, Bu. Tadi kok nggak disebut. Oh ya Allah, itu Bu Oh, soalnya Junjung suka bolak-balik ke kamar mandi Bu. iya, Jadi dia Junjung suka, dia suka Junjung bawa ini. buku nggak? Bawa buku nggak hari ini? Ya, dia tinggal di ruang OSIS, Bu. Biasanya, nah kan bukunya suka tinggal ya, lain kali Ruang nggak OSIS, boleh Bu. lagi ya kayak gitu ya. Makanya Lilia tadi langsung jawab dianya, karena Junjungnya nggak Siap. bawa buku. Iya, Bu. Ibu, Iya, aku jawab ya. nomor 1, Bu. Oh, Bidadar belum ditanya udah mau, silakan Nak. Waduh, itu cantik Boleh, Bu. sekali anak ibu satu ini. Nomor 1, Bu ya. Iya, Kan boleh nomor silakan. 1 kan ada Iya. gambar mau nyebutin saluran pernapasan. Jadi ada organ-organnya, Bu. Yang Ya. pertama ada rongga hidung, kemudian nanti masuk ke faring, ke laring, ke trakea, kemudian ada paru-paru, ada alveolus, ada bronkus, ada bronkeolus, Bu. Itu ya. Oke, bagus ya. Terima kasih ya Dadar ya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu kasih soal yang kayak gitu, dia bisa jawab dengan baik ya. Oke, ada lagi? Bu, aku. Bu Siti ya. Siti ya. Oke, silakan Siti ya. Mohon maaf, ini saya kok nggak bisa move on ya dengan kata Ibu ya. Oke, lanjut Siti. Iya, muka aku kan padahal masih muda, Bu ya. Iya. Oke, iya. Bu, ini kan ada yang Lyodra itu penyanyi itu, Bu ya. Apa? Coba baca soalnya. Ibu mau dengar dulu suara Siti itu indah merdu bagaikan. Suaraku Iya, coba dibaca dulu Nak. Coba baca dulu. Lyodra adalah juara Indonesia Idol yang memiliki rentang suara yang tinggi. Di mana ketika Lyodra bernyanyi, suara yang dikeluarkan selain merdu, namun juga suara yang dikeluarkan dapat melengking tinggi. Berdasarkan konsep mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut, jelaskan mekanisme pernafasan yang digunakan Lyodra saat bernyanyi. Itu Bu ya soalnya. Iya, coba. Jadi kalau aku Bu ya. Kalau saya. Oh, saya ya. Itu kan dia lagi nyanyi Bu ya. Jadi otomatis dia narik nafas Bu ya. Jadi pernafasannya inspirasi Bu. Baik itu inspirasi pernafasan dada ataupun pernapasan perut. Oh gitu. Ini mekanismenya kalau yang inspirasi pernapasan dada, otot antar tulang rusuknya berkontraksi, terus tulang rusuknya terangkat, rongga dada membesar, paru-parunya mengembang, tekanan udaranya di dada mengecil sama paru-paru, jadi udara dari luar masuk ke dalam. Oke, baik. Oke, terima kasih Siti. Coba yang lain ini. Siti tuh udah ngomongin konsepnya udah hampir dapet. Sekarang pertanyaannya tadi dia bilang kenapa bisa mengeluarkan suara yang melengking tinggi gitu. Mekanisme kalau dihubungkan dengan mekanisme pernapasan. Kenapa bisa? Jadi lebih kemana gitu? Lebih dominan gimana gitu? Ayo coba. Iya Bu, saya tadi Pernapasan juga. perut, kan? Oke, angkat tangan, angkat tangan, Ya, angkat saya tangan. Bu, saya Oh, boleh Lilia lagi. Oke, silakan Lilia, Bu. Saya bukan mau nanya Bu, tapi saya gini, kata Bu Siti tadi kan Lyodra tadi suaranya panjang, terus melengking. Iya, gara-gara dia melakukan proses pernapasan. Saya bernapas terus setiap hari, kalau saya nggak melengking kayak Lyodra ya Bu. Benar, kenapa kata ya Bu, Bu ya? Nah itu, ayo coba. Nah sekarang. Jadi saya mau nanya Bu, siapa tahu ada teman-teman atau nanti bisa bila perlu Ibu saya mau juga lah Bu bisa nyanyi kayak Lyodra. Saya bernapas terus tiap hari, tapi nggak kayak gitu. Nggak melengking gitu ya. Iya. Nah, ayo siapa nggak yang jadi coba Indonesian bisa Idol. Iya, ayo coba. Iya Bu Santi, Santi. Itu biasanya Bu menggunakan pernapasan perut Bu. Suaranya jadi bagus. Jadi diafragma. Otot diafragma itu yang bekerja sehingga ya memang
Terus ada juga Bu, katanya mitosnya nih ya, Mitosnya kalau apa? badannya yang besar, itu suaranya bagus loh Bu, pinter Lilia nyanyi Bu. marah loh nanti. Tapi Lilia marah Lilia, loh. Saya Bu. juga besar Bu, tapi ya suaranya gini. Oh iya, berarti bukan karena jalan-jalan udaranya ya. Artinya maksudnya berarti karena Tekniknya ya. enggak, karena Liodra itu tadi benar kata Santi, karena Liodra Iya. itu dia lebih dominan Pernapasan menggunakan perut. pernapasan perut. Jadi Iya. udara yang dikeluarkannya itu lebih besar volume Besar. dibandingkan dengan dada gitu. Iya. Ya. Oh, jadi intinya gini ya Bu ya, kalau kita bisa pernapasan perut, suara kita jadi lebih besar ya, maksudnya itu bisa jadi lebih lebar, panjang gitu. Oke, berarti saya harus latihan pernapasan perut ini Bu, biar nanti kayak Liodra ya Bu ya. Liodra, iya. Iya. Amin, amin Wah, ya. luar biasa. Jadi dapat ilmu baru saya Bu. Iya, ilmu baru ya. Oke, baik. Nanti kalau suara saya sudah bagus, Junjung kita karaoke ya. Oke. Baik semuanya. Aduh, aktif-aktif semua ini ya. Baik, kalau udah dibahas soalnya gitu dengan keaktifan kalian masing-masing, bagus. Good job ya. Jadi semuanya nggak ada yang paling dominan, nggak ada yang ini saya dapat poin ini, dapat poin ini. Semuanya menurut saya sudah menunjukkan keaktifan kelasnya dengan baik dan maksimal. Jadi semuanya dapat bonus ya, dapat poin plus dari Oke, baik. Nah, sekarang kita simpulkan nih ya. Kita simpulkan nih pelajaran kita pada hari ini. Sekarang ya, tapi Ibu minta satu-satu. Pertama, ya siapa yang bisa jawab angkat tangan ya, jangan rame-rame. Belum, ayo nanya apa Dina? Ayo apa? Ayo belum, soalnya belum loh. Belum ya? Belum, sabar loh. Semangat. Biar dapat poin gitu loh Bu. Dapat nilai 100. Iya, sekarang pertanyaan saya yang pertama. Jelaskan perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Bu Dina, silakan Dina. Ya, kalau inspirasi itu pernapasan dari luar masuk ke dalam tubuh. Kalau ekspirasi pernapasan dari dalam tubuh keluar. Iya, jadi kalau inspirasi memasukkan udara, ekspirasi mengeluarkan udara. Kemudian berikutnya lagi, apa sih perbedaan antara pernapasan dada dengan pernapasan perut? Oke, Weni, silakan Weni. Kalau pernapasan dada itu Bu, dia menggunakan tulang rusuk. Tapi kalau dia pernapasan perut, dia menggunakan otot diafragma. Benar nggak Bu? Iya, benar. Tambahin dikit ya Weni, udah benar. Ibu tambah sedikit otot antar tulang rusuk. Oh iya, otot antar. Ya, jadi makasih, pernapasan Bu. dada menggunakan otot antar tulang rusuk, pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Oke, baiklah itu aja ya materi kita pada hari ini. Nggak banyak kan, dikit kan, bisa diinget ya. Bisa diingat, dipahami. Terus jadi kita tahu nih saluran pernafasan kita nih apa. Tuh hidung itu gunanya untuk apa gitu. Larinya udara kemana gitu ya. Terus kita bisa merasakan kehidupan yang enak itu ya karena bernafas. Karena dengan bernafas kita bisa mendapatkan energi ya untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Dan kita juga bisa menjaga organ pernafasan kita, saluran pernafasan kita terhadap hal-hal yang membahayakan diri kita. Misalnya kayak tadi, jaga pola makannya, nggak boleh minum es. Kalau misalnya terus jangan main hujan-hujanan kan, kalau flu kan susah ya kan. Junjung yang suka Bu main iya, hujan. kayak Rati mendung aja ya nak ya, GWS ya, GWS gitu loh. Ya oke, baik, GWS ya. Gaul juga. Bu ada PR nggak Bu? Oh ya, PR-nya adalah saya akan share link ya, saya akan kasih soal di Giform. Coba buka HP-nya. Saya sudah share soal di Giform. Sudah Ibu, sudah dibuka. Silakan dibuka. Ayo dijawab ya. Iya, kalau misalnya sadar ya, itu soalnya sudah pernah Ibu kasih tadi ya, sebelum-sebelumnya ya. Coba dijawab sekarang. Sudah Ibu. Sudah, yang lain silakan dikumpul ya, jangan lupa nanti sudah nggak dikumpul deh biar submit ini ya, langsung submit. dikirim Bu. Ya, yang lain saya cek ya, saya cek belum. Ini kayaknya punyanya Weni udah belum nih, Weni belum loh. Udah ya Weni ya. Junjung buka YouTube Bu. Nah Junjung. Enggak Bu. Udah kirim cepet, bukunya mana? Siap. Bisa jawab enggak? Ya, bisa Bu, bisa. Bisa jawab ya. Iya, lain kali bukunya dibawa ya. Masa Junjung main FF Bu. Hah? Main apa? Junjung main FF. Main FF. Daripada main cewek Bu, ya main FF aja Bu. Oke, baiklah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Cukup Ibu. Cukup Bu, Gak ada jelas yang mau Bu. ditanyakan. Udah. Jelas, Bu. Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Yakin? Ada Bu, yakin. Jelas. Yakin ya, jelas semua ya. Oke, Ya. baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup ya pertemuan kita pada kali ini. Coba saya minta sekarang ini junjung deh tutup dengan doa. Baik teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Satu pesan Ibu terakhir, tetap jaga kesehatan, kemudian rajin belajar ya, agar apa yang kalian cita-citakan tercapai. Dan satu lagi, sampai jumpa di puncak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu.